Shalom, shalom saudaraku. Dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang besar bagi kami ya Tuhan. Sehingga waktu ini kami bisa bersama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan untuk menikmati firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk memahami kehendak dan rencana-Mu yang mulia bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku. Mari kita akan membaca dalam Mazmur pasal 34 ayat 13. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang, untuk menikmati yang baik? Haleluya. Saudaraku, pada tahun 2003 saya pernah pergi ke sebuah desa di pedalaman Kalimantan. Saya pergi dengan menempuh perjalanan yang menurut saya sangat jauh, saudara. Singkat cerita, saya berjumpa dengan sebuah keluarga Kristen yang sederhana. Saya disambut dengan hangat dan sangat ramah. Saya dijamu dengan makanan dan diberikan tempat untuk menumpang sementara. Setelah berbicara banyak hal, saya perhatikan bahwa keluarga ini adalah keluarga Kristen sederhana yang sangat menikmati kehidupan mereka, yang sangat menikmati hal-hal yang baik dari Tuhan. Mereka mengusahakan ladangnya, mereka menanam padi, mereka beternak, mereka menjala ikan, memasang pukat di sungai, mereka berburu binatang di hutan, kemudian menanam sayuran, dan bahkan semua kebutuhan manusia keseharian itu ada di sekitar mereka. Lalu saya berpikir, walaupun hidup di dalam kehidupan kesederhanaan, tapi mereka sangat menikmati kehidupan mereka dan selalu bersyukur atas kehidupan yang mereka jalani setiap hari. Saudaraku, berbicara mengenai menikmati hal yang baik yang dari Tuhan, sejak semula Tuhan memiliki rancangan yang baik bagi kehidupan umat-Nya. Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, jadi semua yang baik itu datangnya dari Tuhan. Sebaliknya, iblis selalu memiliki rancangan yang jahat dan buruk bagi kehidupan manusia. Karena pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saudaraku, adakah di antara kita saat ini yang mau mengalami hal-hal yang tidak baik atau buruk? Tentu tak seorang pun mau, saudara. Betul? Daud yang dalam perjalanan hidupnya mengalami banyak masalah dan penderitaan, bahkan sampai harus berpura-pura gila karena beratnya tekanan hidup. Membagikan pengalaman pribadinya yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ia memberikan rahasia bagaimana supaya kita bisa mengalami kebaikan dari Tuhan, agar kita bisa menikmati hal-hal yang baik dari Tuhan. Yang pertama, saudaraku, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, mari kita berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Karena hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ingat saudaraku, ada kuasa dalam setiap perkataan kita. Oleh sebab itu, mari perkatakan selalu hal-hal yang baik, yang positif, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan.
maka semua yang baik akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Selama kita hidup dalam ketidaktaatan, kita tidak akan pernah mengalami kebaikan Tuhan. Jadi saudara, jika selama ini kita telah menyimpang dari jalan Tuhan, jangan tunda waktu untuk segera kita bertobat. Yang ketiga saudara, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Saudara, jangan menyimpan kepahitan. Mari kita jangan menyimpan dendam atau sakit hati. Mari kita memberikan pengampunan kepada semua orang. Sebab jika kita tidak mengampuni orang lain, Tuhan juga tidak akan mengampuni dosa-dosa kita, saudara. Saudaraku, jadi jelas saudara, bahwa menaati firman Tuhan adalah kunci untuk mengalami dan menikmati semua yang baik dari Tuhan. Saya ulangi saudara, menaati firman Tuhan adalah kunci untuk mengalami dan menikmati semua yang baik dari Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, saat ini kami bersyukur buat firman-Mu. Kami sadar ya Tuhan bahwa dari semula rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan yang indah. Ajar kami ya Tuhan saat ini agar kami mampu untuk melakukan dan menaati semua kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjaga lidah kami dari perkataan yang jahat dan sia-sia, sehingga tidak menyakiti hati saudara-saudara kami. Ajar kami ya Tuhan gereja-Mu untuk selalu menjauhi hal-hal yang jahat dan senantiasa melakukan yang baik, hidup berdamai dengan semua orang. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini hidup jauh dari Tuhan, yang sudah jatuh ke dalam kehidupan duniawi yang menyesatkan. Mari ya Tuhan, bawa mereka kepadamu kembali, agar hidup mereka diubahkan dan menikmati hal-hal yang baik yang dari Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami yang terbaring sakit ya Tuhan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara kami yang hidup dalam kegelapan ya Tuhan, bawa mereka untuk melihat dan merasakan terang-Mu yang ajaib ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami di tempat pengungsian. Mari ya Tuhan, belas kasihan-Mu, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menolong mereka dalam nama Yesus. Ajar mereka senantiasa berharap kepada Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memulihkan bangsa kami. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan memperhatikan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Kita percaya bahwa semakin hari kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari kita tetap semangat. Mari kita jangan berputus asa, tetaplah kita berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudaraku semua, dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.